Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Bareng Orbit, kali ini kita akan ngobrol bersama dengan komunitas sepeda motor atau kereta, gitu ya kan? Sepeda motor ya, bukan kereta ya? Kereta lah, Medan kan? Hah? Medan kereta ya kan? Kalau di Jawa kita kereta api. Sepeda motor Scorpio Sumatera Utara. Bagaimana kiprah mereka dalam membentuk komunitas ini? Kita akan berbincang dengan para inisiator. Sudah hadir bersama kita ada Bang Ari. Selamat malam Bang. Semangat, sehat kan? Ada Bang Rio sebagai inisiator. Kita akan berbincang dengan para inisiator ini tentang keberadaan Scorpio Sumatera Utara atau SSU yang jumlahnya berkitar 5.000 orang. Berarti ada 5.000 unit kelompok mereka, jumlah dari anggota mereka yang terdiri dari 147 klub ya, yang tersebar di Sumatera Utara. Baik pemirsa, Bang Ari, bisa diceritakan sebenarnya sejarah terbentuknya klub ini bagaimana? Apakah ini dari masing-masing orang yang punya sepeda motor ini, ataukah berasal dari bentuk keprihatinan atau gimana kira-kira? Jadi Scorpio di Sumatera Utara ini Bang, pertumbuhannya memang lebih cepat dari daerah di Indonesia lain. Oh gitu ya? Di Indonesia ini, cuma di Sumatera ini yang klubnya itu sampai 150-an. 150-an. Jadi anggota yang terdata itu dari tahun 2006 sampai sekarang itu 147 klub dan masih aktif semua tuh. Yang terdata itu 5.000-an orang. Yang tidak terdata itu 1.000 lebih. Maksudnya itu yang tidak terdata itu tidak termasuk dalam komunitas. Dari mana kita dapat ada 5.000 itu apa? Ataukah kita bekerja sama dengan pihak penjualan Scorpio ini atau gimana dapatnya? Jadi kita ada agenda tiap tahun itu namanya silaturahmi Scorpio jilid 1, 2, 3. Ini yang sekarang nih yang tanggal 3 minggu depan ini yang keempat nih jatuhnya nih. Jilid keempat lah ya? Jilid 4 itu di Batubara di Singapura Land. Nanti kalau ada waktu datanglah. Oke. Ya. Jadi waktu di setiap acara ini kita data. Yang datang itu kita kasih kupon, kita regis, kita kasih lagi draw, kita bikin baksos, kita bikin segala macam lah yang bisa ngebentuk silaturahmi itu lebih kuat. Enggak, ini tahun berapa didirikan? 2017. 2017 ya? 2017. Kalau Scorpio sendiri tahun-tahun berapa itu? Itu awalnya kalau motornya itu 2002. 2002 ya? Dari 2002 ke 2017 berarti ada 15 tahun baru terbentuk ya? Kenapa baru 15 tahun setelah dibentuk? Kalau klubnya itu, kalau Sumur sendiri 2006 sudah terbentuk. Klubnya ya? Ya. Tapi belum SSU ya? Belum, masih klub apalah, personal Bang. Masih 1-2 klub itu. Iya. 2010 sudah mulai bangkit dia. Puncaknya itu di 2015 sudah 88 klub. Ya. Nah, membentuk SSU ini berarti diundang lah perwakilan masing-masing klub. Ya. Sehingga kita deklarasikan SSU. Jadi dulu waktu awal terbentuk itu saya kebetulan punya partner, banyak teman di Scorpio kan, kita punya wadah perkumpulan itu banyak teman, jadi ngarahnya ini ke silaturahmi ini mau kemana kita buat supaya tetap bertahan. Jadi terbentuklah Scorpio Sumatera Utara dengan atas dasar silaturahmi. Oh berarti pembentukannya silaturahmi lah ya, mempererat. Dikuatkan itu di 2017, tapi sebelumnya memang kita ada pertemuan juga. Pertemuan kegiatan sosial itu jalan. Oh seperti itu. Nah di mana ini dideklarasikan? Di Jalan Pancing, ke rumah sakit. Jalan Pancing ada rumah sakit. Rumah sakit Haji itu ada. Oh berarti ke dalam ya, William Iskandar ya? Itu kita deklarasi malam. Iya, malam-malam deklarasinya ya? Pakai api unggun nggak tuh? Ya, pakai kopi. Waktu itu apa acara yang dibuat waktu deklarasi? Deklarasi kita baksos aja Bang. Untuk mengukuhkan itu kita baksos.
Pasti kita touring bareng, Hmm. standarnya bikers lah. Iya. Nah, ketika pendeklarasian itu, ya kan, ini kan selain silaturahmi kan tentu kan ada hal-hal yang seperti tadi sosial, dan juga kita melihat ketika zaman-zaman dulu kan itu kan sampai sekarang juga ada misalnya balapan liar atau apa, itu gimana? Nah, kalau kita tuh selalu ngarahin ke teman-teman standar berkendara itu tidak untuk balap liar. Ada kita ini untuk anggota. Tapi tetap ada, tapi ada itu Pak. Iya. Oknum dia biasanya itu tidak yang biasanya sih dia tidak terregis di SSU dia. Seperti itu ya. Karena kebanyakan yang terregis di SSU itu klub-klub yang punya aturan, ADRT-nya ada, berkendaranya sesuai dengan patuhi rambu lalu lintas. Ada kita buat aturan sendiri untuk anggota ya. Wajib. Nah, SSU ini ada nggak mengantisipasi kendaraan itu untuk tidak dipakai begal atau bagaimana? Ada Bang, selalu kita arahkan itu Bang. Oh ya, bagaimana caranya mengarahkan mereka supaya tidak ini? Kita kayak ini Bang, pengarahan ke kepolisian, Iya. sama kita arahan dari Pak Polisi kan. Itu paling. Jadi dalam hal setelah kita deklarasikan ini menjalin silaturahmi itu apa saja selain apa namanya pertemuan jilid 1, jilid 2, jilid 3 nih? Ya touring Bareng ya? bareng, baksos, soan, rata-rata itu yang kalau acara kecil kayak anniversary club. Oh, ini persarikum masing-masing Nah. kita hadiri itu. Karena di SSU kan ada 140 Ya. itu kan, itu kalau dibagi dia 1 tahun itu kan 365 hari. Berarti 147 itu hampir per 2 hari ada yang ulang tahun itu. Oh gitu ya. Ya kan? Jadi ya gimana cara merayakan kalau 40 tahun? Coba Ariel saudara Iya, beli jadi ini. ada kadang mereka yang 1 minggu itu 2 klub join. Anniversary Seperti itu ya, bareng ya. kan, supaya tetap rame. Ada klub yang rupanya sama anniversary-nya? Banyak rata-rata. Banyak ya. Nah ini klub ini yang paling banyak, klub yang mana yang anggotanya paling banyak? Itu ISM. ISM ya. ISM Oh. 120 orang. 120 orang ya. Salah satu klub nomor 2 tertua juga Mas Yati. Yang paling tua luar mendirikan klub mana? Nama Scorpio Pets Club Itu tahun berapa didirikan? 2004 kalau nggak salah. Berarti 2 tahun setelah keluarnya Scorpion ya. 2 tahun setelah. Nah bagaimana kita tetap apa nih Bang? Mempersatukan grup ini yang banyak ini. Apa kita sudah bentuk nggak kita kelompok media sosial atau apanya gitu? Wah itu susah. Karena menyatukan beberapa kepala itu susah. Oh gitu ya. Menyamakan karakter memang sabar lah. Untuk menyamakan semua kepala ini susah Bang. Ego itu yang paling pertama. Apa misalnya? Kayak siapa lu ngatur-ngatur gua gitu kan. Oh gitu ya. Ini aku kereta aku beli sendiri ya kan? Ada lagi yang Bukan, ngomong, anakmu aja udah sebaya-baya aku katanya. Oh gitu lah. Ya? Mana kita bilang gitu kan. Ada juga yang tua-tua ya. Banyak Bang, banyak. Jadi ngatur yang tua itu agak payah banyak. Iya. Jadi ada juga yang di Sumut ini yang satu klub itu keluarga emang. Oh satu keluarga punya ini juga, punya nih. Dari mulai pakciknya, adiknya, abangnya semua itu. Apa sih sebenarnya yang unik yang apa dari Scorpion ini sehingga terlalu banyak pecinta Scorpion? Itu yang pertama itu lincah. Lincah ya. 225 cc, kencang juga kan. Itu yang membuat ini ya. Ya, terus dia kalau hampir-hampir mirip kayak King juga di modifnya kan. Oh seperti itu. Cuma dia Jelas dia kayak King tapi nggak berasa. oh gitu. Mesin kan ini 2 tak ada 4 tak ya. Kalau Scorpio 4 tak kan. Oh gitu. Nah, untuk mengapakan ini apa namanya ya? Yang 5.000 ini supaya hadir dalam setiap event itu gimana apanya? Upaya kita itu. Kalau selama kita berdiri ini untuk mendatangkan orang-orang itu kayaknya belum ada dapat halangan. Nggak ada halangan ya? Kalau kita share aja udah undangan, otomatis datang. Nah terus mengumpulkan operasional anggaran untuk Mbak itu dari mana? Sponsor, rata-rata sponsor. Ada sponsor. Penjualan kaos itu udah nutup semua. Oh gitu.
Sampai yang terakhir itu di jilid 3 itu panitia sampai pesta durian. Surplus lah ya. Sampai bonus pesta durian panitia. Terakhir di mana yang jilid 3? Jilid 3 itu di Langkat. Oh, di Langkat ya? Di mananya itu? Di Pate Cendana. Pantai Cendana ya. Ada berapa yang hadir? Itu target panitia itu 3.000-an, tapi yang datang itu 4.300 sekian. 4.300 sekian ya. Itu yang terdata. Kita udah buka pagar, udah masuk aja. Oh, gitu. Nah, untuk apa ya perawatan? Kita punya bengkel sendiri nggak? Kita bentuk. Kalau bengkel di Medan ini banyak sih Bang. Yang kita rekomendasi misalnya kan klub ini kemari gitu. Jadi kan ketika ada anggota yang rusak sepeda motornya itu kan bisa harganya miring atau karena anggota gitu. Ya, kalau di Medan banyak Bang. Rata-rata itu setiap klub itu ada bengkelnya rekomendasi masing-masing. Iya ya. Harga macam mana? Harga ya tergantung sih, tergantung. Ada harga, ada kualitas rata-rata. Oh gitu ya. Enggak misalnya kalau ini klub ini karena udah masuk anggota diskon sekian persen, ada kira-kira? Kalau di setahu saya sih kalau di bengkel Gojol itu Bang. Hah? Kalau di bengkel Gojol ya. Gitu ya. Siapa yang nggak tahu dia kan? Apanya Scorpio semua rata-rata dia. Jadi nggak ada yang kita ini kan, misalnya kan kita dirikan apanya kan, ini kalau ada anggota masuk resmi, kita nggak buat iuran gitu seperti biasa, nggak ada ya. Ada Bang. Begitu ada event, ada undangan, kita jual ini apa ya? Datang. Oh seperti itu. Sampai saat ini juga kita nggak kewalahan kalau bikin acara itu untuk support orang itu nggak, support produk itu nggak kewalahan. Ada yang sponsor ya? Masih sangat-sangat berlebih. Itu lucky draw kemarin kita aja sampai dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 lucky draw-nya itu masih unit. Yang terakhir itu di jilid 3 unit free. Free ya? Itu kita undi? Kita memang free, real, kita kacau, kita angkat, free. Tanpa rekayasa. 3 unit. Scorpio juga? Scorpio. Tapi nggak keluar lagi? Di mana kita ambil? Full restorasi. Restorasi? Oke. Full standar restorasi. Oke. Baik, Pemirsa Ngorbit, kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali lagi ngobrol bersama Scorpio Sumatera Utara, sebuah komunitas sepeda motor yang ada di Sumatera Utara. Bang Rio, ya kan, tadi kan sudah diceritakan oleh Bang Ari bahwa komunitas kita ini berdiri 2017 dengan sejumlah kegiatan, ada bakti sosial, touring, ya kan. Nah, bisa nggak kemana saja bakti sosial itu kita buat, ya kan, dan touringnya kemana saja rutinnya, sehingga bisa bermanfaat bagi anggota-anggota yang ada di dalam klub kita ini. Ada beberapa event yang kegiatan yang baik yang dilaksanakan oleh SSU sendiri dan kita serahkan, ada juga yang kita serahkan ke klub. Kalau yang kita koordinir itu biasanya eventnya bakti sosial berupa skala yang lebih besar. Contohnya kemarin waktu tsunami di Pangandaran kalau nggak salah ya. Oh, sampai ke Pangandaran juga? Ya, artinya support yang kita kumpulkan di sini, kita kirimkan bantuan ke teman-teman di Pangandaran. Waktu itu kita melalui ACT. Oh, ACT ya, aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Kita salurkan melalui situ. Ada juga kalau umpamanya yang lokal, kita lebih kerjasama dengan klub di daerah. Contoh umpamanya Sinabung kemarin kita kerjasama dengan teman-teman klub di Karo, kita serahkan ke mereka seperti itu. Ya kalau itu bakti sosialnya. Jadi kalau yang dihandle sama SS itu berupa yang lebih besar. Kalau yang skopnya mungkin lokal, umpamanya ini itu lebih kepada kita serahkan kepada teman-teman di daerah atau klub personal kita koordinir. Seperti itu. Nah kalau yang touring ini kemana aja? Touring itu memang itu satu kendala sebenarnya. Kalau dibuat 5.000, membahayakan 5.000 unit. Sepanjang mana kira-kira touring? Jadi sampai sekarang, kalau yang namanya agenda untuk touring, kita selalu serahkan kepada klub. Oh klub ya, serah mereka. Scorpio Sumatera Utara sendiri tidak menganjurkan untuk touring bersama. Sebab untuk
touring bersama sebanyak 5.000 orang itu, 5.000 sepeda motor. Mungkin satu kepalanya di Brastagi, satu mungkin masih start dari lapangan Merdeka. Itu mereka urutannya gitu. Jadi tidak memungkinkan kalau untuk touring bersama. Jadi kita serahkan kepada klub, silakan dengan aturan main yang ada seperti itu. Nah, dalam touring-touring itu kan kita kan kadang-kadang melintasi apa ya, wilayah-wilayah yang ya karena keprihatinan. Ada nggak kita ini apa namanya? Membawa pesan-pesan tertentu dalam touring ataukah sekedar touring aja gitu untuk membangun kekompakan dan apanya? Kira-kira. Kalau bertouring itu saya rasa sih masing-masing event ada temanya masing-masing. Iya, seperti itu. Kadang-kadang mungkin ada yang touring rohani. Makanya di setiap objek wisata yang berhubungan dengan rohani biasanya kita mampir. Oh, seperti itu. Ada yang memang touring tujuannya ada. Ya kita kalau yang masih dekat-dekat ya kita sampai tujuan baru rest. Seperti itu. Nah, untuk membangun kekompakan sendiri gimana caranya supaya kita tetap kompak, tetap ini sesama pemilik sepeda motor Scorpio ini? Dinamika berorganisasi tentunya abang tentu dia sudah paham juga. Ya, Ada faktor plus, ada minus, ada like and dislike. Saya rasa di Scorpio Sumatera Utara satu yang saya tahu bahwasanya kita tidak mengambil keuntungan apapun dari Scorpio Sumatera Utara. ya. Mudah-mudahan itu yang bisa buat kita tetap ada sampai sekarang. Mudah-mudahan member anggota yang ada di Scorpio Sumatera Utara terus bertambah sampai sekarang. Jadi saya rasa itu sih tidak mengambil keuntungan pribadi dari organisasi. Berarti ini pure murni untuk silaturahmi lah ya. Benar. Berarti ringan sama dijinjing, berat sama tipu. Itulah ya intinya ya. Nah terus bagaimana seandainya ada anggota yang kemalangan misalnya, ada keluarganya yang meninggal atau apa, ini diserahkan ke klubnya atau kita tetap urungan dalam Ya, kita kalau ada panitia yang mengkoordinir dengan pantauan kita gitu loh. Iya. Umpamanya yang terjadi kemalangan di daerah A, mungkin klub yang di daerah A itu berkoordinir dengan beberapa klub lainnya urunan. Yang kemudian baik transfer baik pun sumbangan langsung itu bisa dikoordinir juga sama teman-teman. Berarti ada inilah ya, misalnya klub kan ada 147 klub. Ya. Misalnya klub A ini ada anggotanya yang kemalangan atau apa, ini diserahkan ke klub untuk mengkoordinir masing-masing lah, begitulah ya kira-kira ya. Dengan pantauan kita teman-teman. Oh gitu ya. Ngurusin itu gitu. Nah di SSC sendiri dibentuk nggak? SSU sendiri dibentuk nggak susunan apanya? Kepengurusan ada ketua atau apa? Enggak ya? Enggak, tidak. Jadi Kita pure benar-benar bergerak dari hati aja. Enggak, arti mengkoordinir ini untuk Sumatera Utara siapa gitu? Ada admin kita. Para admin. Admin ya? Admin. Ada berapa? 9 ya maksudnya? 9 admin ya? Inilah yang sebagai perwakilan klub ya, mengapakan mengkoordinir 147 klub ini ya. Nah, 2019 kita kan pandemi. Ya. Ini bagaimana intensitas apa kita? Kegiatan klub kita? Kurang ya, Bang. Kalau untuk selama pandemi ini memang kita kurangi, Pak. Kita ngikutin prokes juga, aturan pemerintah juga, bahwasanya segala bentuk kegiatan di luar itu memang kurang. Makanya kemarin yang seperti kopdar gabungan, apa segala macam sekarang rasa Nggak ada lagi. sudah diminimalisir. Diminimalisir ya? Diminimalisir. Seperti itu. Yang tadinya biasa di 1 minggu sekali, bisa-bisa dalam 2 tahun pandemi kayaknya Sudah jarang ya. Tapi pas jilid ketiga meledak tadi ya, pas dilangkat ya. Mungkin itulah apa ya, sudah lama tidak ketemu. Hah? Kita juga kan waktu awal pandemi, itu kan kita kurang informasi. Benar. Ada yang itu masih simpang siur. Jadi ketika itu memang kita lakukan, itu memang sangat meledak waktu itu. Dan mudah-mudahan kita pantau itu tidak ada. Tidak yang terpapar ya? Suspek itu yang berhubungan dengan itu. Mungkin karena adrenalin kita baik, bagus, semangat, imun kita baik. Waktu itu ya? Mungkin seperti itu. Tapi mudah-mudahan. Nah itu kan kalau kita berklub ini kan tidak lepas dari keluarga ya. Jadi yang bawa keluarga ada nggak? Misalnya sama-sama klub itu bawa Banyak. istri atau Ada apa? beberapa yang seperti itu. Kalau Iya. kita bikin agenda family gathering. Itu maksud tadi itu
gimana ininya, mengkoordinirnya itu kan? Kalau itu nggak, SSU nggak ngadain acara family gathering-nya. Begitu, klub ya? Klubnya. Oh. 3 atau 5 klub itu ngadain family gathering. Kalau ke SSU nggak berkeluarga aja udah 5.000 nih. Apalagi buat keluarga. Nah. Sebanyak apa Pak? Makanya dari pertanyaannya tadi kan rombongan pertama udah sampai di Brastagi, Yang sini masih masih di lapangan pernikahan. dekat ya. Kalau 5.000 itu. semua gitu bergerak ya. Nah dari touring tadi semua wilayah kabupaten kota sudah kita jelajahi nggak? Ada nggak kita punya catatan klub ini udah kemari? Atau klub kita ini ada nggak di semua kabupaten kota? Ada. Di Nias, di mana? Ada ya? Seluruh kota di Sumatera Utara ini. Ada ya? Di 30 kabupaten kota ya? Bahkan di perbatasan wilayah itu rumah ketiga itu udah kota SSU. Oh, Jadi gitu. kalau kita touring itu touring pribadi gitu kan 2 atau 3 orang itu dimanapun trouble mudah-mudahan 30 menit sudah terhandle. Berarti ada masing-masing gitu ya? Sampai saat Anggota ya? kita belum pernah ngadepin trouble yang sampai berlarut-larut. Tetap. Kayak tamu ke Jakarta, tamu dari Jakarta ke Sapang kan udah ke Medan. Timur atau Barat kita udah jalan. Tetap terkomunikasi deh ya? Dari Aceh pun datang misalnya, kita kawal gitu ya? Pasti terpantau. Terpantau ya? Jadi ini terkonek ini dari Indonesia. Seluruh Indonesia terkonek. Oh, pernah nggak kita keluar kota dari SSU? SSU ini beberapa orang touring keluar kota dari misalnya dari Madinah, Padang atau Riau, pernah? Banyak. Udah pernah ada? Itu biasanya itu kan per masing-masing. Iyalah. Klub dia, Klub. dia perwakilan klub 1 orang gitu. Atau dia 1 kabupaten itu 1 orang. Banyak di Sumatera ini udah sampai ke NTT, NTB. Sudah ya? Banyak. Ini sekarang yang lagi touring ini ada 4 unit Oh ya? keliling Indonesia. Dari Sumatera Utara ada? Posisi sekarang, Sumatera Utara. Empat ini? Posisi sekarang masih di Jawa nih, Cirebon. Terkonek juga dengan kawan-kawan yang di Kita sana? tetap bantu komunikasi arahkan. Di sana ya? Berarti secara nasional kita udah komunikasi nih? Secara nasional ini ya? Nah ini dengan adanya klub ini kira-kira kegiatan-kegiatan selain pertemuan pertahunan ini, ya kan? Ada nggak misalnya di masa pandemi ini kita buat, ya misalnya ya semi pertahunan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu, sama-sama dengan ini. Biasanya kalau untuk yang per bulan itu kita lebih kepada kopdar gabungan. Oh, kopdar gabungan aja ya? Gabungan. Artinya ada beberapa daerah yang membuat kopdar gabungan pemilihan langkat nih. Ya, kita ke sana gitu. Silakan, seperti itu. Jadi teman-teman yang di langkat yang jadi panitianya, semua klub bisa hadir di sana dengan pemantauan kita juga tentunya. Seperti itu. Jadi kita bergabungan apa? kita mensupport dari sini anggota ke sana ya, Ya. datang ke sana ya. Tapi itu nggak dibarengi dengan apa lah ya, dengan masa pandemi, hiburan, nyanyi. Kalau dulu kan mendatangkan apa, ini sekitar kopdar aja gitu. Kopdar aja ya, tentunya dengan protokol kesehatan juga tentunya. Oh gitu ya. Sebenarnya kita masih meminimalisir Kegiatan ya, supaya tidak dibubarkan ya. ya supaya tidak sampai sana nanti langsung diswab kan aneh juga. Jadi Bang Rio, dalam 2018 sampai 2021 ini, kegiatan kan 2018 kan masih normal kan, 2019 sudah mulai pandemi, ya kan, 2020 apalagi, ya kan. Nah 2021 kan sudah mulai turun nih dari level 4, level 3 kan, dan mungkin tanggal berapa tadi yang di Batubara? 3. Tanggal 3 itu udah gimana persiapannya? Untuk persiapannya saya rasa teman-teman admin nanti yang ini, teman untuk gambarannya, mudah-mudahan semua persiapannya sudah dilakukan sama teman-teman biasa, termasuk izin, kemudian protokol kesehatan masuknya bagaimana, di dalam bagaimana, seperti itu. Dari persiapan sama teman-teman. Ya. Nah, ada nggak kita misalnya setiap tahun kan itu kan kepolisian, lalu lintas misalkan, mereka kan ada misalnya membuat sosialisasi. Kita pernah nggak dilibatkan? Kalau untuk melibatkan kepolisian, Nggak, klub kita nih, kelompok kita nih, untuk membantu kepolisian sosialisasi misalnya tertib berlalu lintas atau apa gitu. Itu program.
Ya, itu lebih kepada Per klub ya? Kegiatan klub SSU nggak ya? SSU dia support. Jadi setiap klub itu ada yang apa? Ada yang idekan, kita support. Baik, oke. Pemirsa Ngorbit, kita lihat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, pemirsa Ngorbit, kita kembali ngobrol bersama dengan komunitas Scorpio Sumatera Utara. Kita bersama dengan Bang Dedi Suher ya, salah satu admin yang mengurusi SSU di Sumatera Utara ini, dan dalam waktu dekat mereka akan melaksanakan pertemuan jilid keempat di Batubara. Tapi sebelumnya kita akan flashback dulu tentang pertemuan jilid pertama, kedua, dan ketiga, bagaimana perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan terhadap komunitas ini. Baik Bang Dedi, sesuai dengan informasi yang kita dapat bahwa SSU ini sudah melakukan pertemuan ya. Nanti ini akan datang yang keempat ya. Yang pertama, kedua gimana kondisinya kira-kira? Kalau yang pertama itu diadakan di Jarum Center di Galang. Di Galang ya. Itu 2018. 2018. Yang hadir berapa orang? Yang hadir 1.500 unit. 1.500 unit. Kalau di Tanjung mungkin 3.000 orang ada. Itu di mana yang kedua? Kalau yang kedua itu di Perbongan. Oh, di Perbongan. Di Sedang Brage itu 1.980-an Unit. unit. Letaknya di Pantai Pantai Boga, Pantai Cermin. Di pantai mana itu kemarin? Di Perbongan lah. Di Perbongan ya. Soalnya Pantai Cermin. Pantai Cemara. Oh, Cemara. Terus ya, yang ketiga? Nah, yang ketiga ini termasuk luar biasa. Apa namanya? Antusias. Peminatnya? Itu hadir 4.318 unit. Itu di Pantai Cendana, Batang Serangan di Langkat. di Langkat ya. Itu melebihi target lah ya. Target kami kemarin 3.000. Yang datang 4.000 lebih. Sebenarnya lebih juga. Itu ya. Cuman karena pada saat itu masa pandemi, kami take di cut di 4.300. Itu bagaimana kita mengkoordinir sekian ribu orang itu dengan unit yang ada? Kami di Langkat panitia ada 10 klub. Masing-masing klub itu ada sekitar 10 anggota. Berarti 10 klub ada 100 orang. 100 panitia. Jadi 5.000 kepala dikoordinir dengan 100 panitia. Parkir di panggung, Ya. menghandle kepolisian juga kan. Itu apa aja kegiatan yang kita laksanakan? Kegiatannya sebenarnya fokus utamanya silaturahmi. Silaturahmi. Karena dia setahun sekali ya kan. Iya. Agenda memang utamanya itu silaturahmi, jadi mengumpulkan kawan-kawan yang udah lama nggak jumpa nih. Iyalah. Jumpa di satu titik. Nah, nanti di jilid 4 dan jilid 5 nanti ada tempat masing-masing. Oh gitu. Enggak, waktu yang di Langkat itu silaturahminya ya ketemu aja atau Kalau kemarin ada apa gimana? karena banyaknya juga sekarang pedagang-pedagang spare part ya kan. Sekarang juga ada Nah, jadi beragam. Ya udah silaturahmi sekalian buat door prize hadiah. Nah, itu juga di luar dugaan, rencananya cuma 50 item, melebihi 80 item. Oh gitu. Ditambah lagi 3 unit Scorpio Coba modifikasi free. dengan diundi kupon. Luar biasa. Nah itu kita sebar atau berdatang pakai tiket atau gimana prosedurnya? Kalau dia kupon undian lucky draw itu masuk ke lokasi, Ya. kasih kupon, nanti kuponnya di Sobek, sobek, satu di taruh panitia. panitia, baru diundi. Nah, nanti ketika pertengahan acara baru diundi. Termasuk yang 3 unit tadi. Gratis, tanpa dipungut biaya. Oh gitu. Mendapatkan hadiah. Berarti semua anggota datang gratis? Anggota. Oh. Hanya uang masuk. Iya. Nah, di lokasinya di pantai ya. Uang masuk untuk inilah ya, pantai lah ya, Ya, pengelola pantai ya. Nah ini kan
Tanggal 3 ke Batubara. Persiapannya udah gimana? Kalau di Batubara kan memang ada panitia sendiri. Iya, yang lokal sana. Di Batubara ini dikelola 3 klub, hanya 3 klub. 3 klub ya. Cuman luar biasanya mereka menyanggupi di tahun lalu. Oke, sanggup. Terakhir terlaksana. Rencana diulang lagi. Cuman karena di Batubara itu level 3 PPKM, batal. Sekarang level berapa ya? Batubara level 2. Batubara level 2. Level 2 ya. Berarti sudah bisa. Nah, karena sudah level 2, insya Allah di hari Minggu ini 3 Oktober, Oh, berarti minggu ini ya? minggu ini, Wah, udah dekat ini. jilid 4. Di Batubara ya. Nah, itu estimasi kita berapa orang? Berapa unit? Kalau estimasi nggak bisa diprediksi kan itu. Nanti Iya. kita bilang 2.000, datang 5.000 kan. Oh gitu ya. Karena makin pandemi, makin banyak yang datang. Karena sudah lama nggak bertemu Udah kan? lama nggak ketemu. Udah lama nggak touring juga kan. Karena kan Batubara itu masuk jauh kan. Dari kota Medan. Iya, Medan iyalah. banyak klub, Iya. banyak kota. Pengen yang touring lah, Batubara ya. Batubara. Nah, itu penginapan gimana ya? Kalau di situ ya? Kalau biasanya kalau acara SSU ini panitia nanti menyediakan beberapa tempat rumah. Jadi kalau ada tamu-tamu jauh yang datang di dini hari, Iya. karena jam 1 malam, Benar, sampai mereka. Iya, udah sampai mereka kan? karena acaranya kan biasa minggu. Karena libur. Malam minggu udah masuk deh. Malam minggu udah banyak tuh. Nanti mungkin abang kalau malam minggu nanti Udah ini lah ya. banyak tuh bang. Mau ke sana ya. Nggak habis itu di sekolah. Nah, itu kan Dari Aceh, dari yang mana-mana. Oh, ikut dari Aceh juga? iya dari Aceh juga. Padang ada kira-kira? Padang. Mereka datang juga? Nasional ya datang ya? Nah, ini mengantisipasinya gimana kalau memang dia rame gini kan? Sementara kan 3 klub. 3 klub. Berapa? Cuman, kami admin mengimbau kepada klub-klub untuk menampung seandainya ada tamu yang datang di Ya. dini hari. Jadi siapa saja pun boleh menampung. Boleh ya. Dari 148 klub ada 5.000 anggota. Ya udah masing-masing buka lesehannya kan tidur. Begitu. Kalau nampung satu rumah aja nggak cukup. Nah, itu sama nanti kegiatan pengisi acara sama dengan yang di Langkat kita buat. Ada Ada ini. panitia juga. Cuman Oh gitu ya. fokus utama memang mengumpulkan membawa seluruh Sumatera Utara dan nasional. alat kidro juga akan dibuat. Nah, kita juga Dibuat ya. kalau tahun ini ada 2 unit free, Free ya. masih mentah mau registrasi. Sih, luar biasa. Nggak tahu dia mau datang kan, yang Scorpio dapat. Bagi 2 kita ya. Iya, Bang. Udah pasti rencana belum bagi 2 ya. Bak 2 ya kan? Harganya lumayan juga kan, 15, 16. Iya. 15 juta. Second. Second tuh, Bang ya. 200. Berapa cc itu, Bang? Apa ini, Bang? Mesin berapa cc itu? Scorpio. 225. 225 ya. Oke. 25 lagi 250 ya. Warrior. Itu barrier ya. Baik, Bang Gozul. Gozul ya, Bang ya? Gozuel ya. Ya, kita dapat informasi Abang ini merupakan salah satu inisiator juga yang terlama kan gitu kan. Nah, ini Bang, kalau melihat dari tadi tahun produksi Scorpio ini kan tahun 2002, Bang. 2002 itu Abang sudah ada nggak bentuk klub? Sebenarnya fixnya itu 2001. 2001. Oh iya. Fixnya dari Yamaha Jakarta. 2001, tapi persis bulannya mungkin saya lupa. Yang jelas waktu 2001 sampai 2000 di Sumatera Utara ya, sampai 2005 itu belum ada, 2004 belum ada. Belum ada ya? Terus saya ralat, terbentuk Scorpio Medan ini tanggal 6 Februari 2005. 6 Februari 2005 ya? Itu namanya Yamaha Scorpio Fans Club. Oh. Orang masih ada semua, masih, dan cukup saya hormati baik. Jadi mereka pendiri senior kita, dan saya waktu itu masih simpatisan, belum ikut klub, masih servis motor mereka, servis kereta mereka, sebetulnya itu saya servis. Jadi sambil ada candaan, Jul, kamu punya jadi Scorpio tapi nggak punya Scorpio, wah kemana nih ya? Oh gitu ya. Oh berarti Abang belum pernah Scorpio ya? Belum, waktu itu masih belum. Jadi saya masih simpatisan, konter gitu lah kamu. Saya menservis motor mereka kan, Scorpio mereka, jadi saya tidak mengganggu. Sampailah
tahun 2007 ya biasa lah. Klub ini kan semua pasti merasakan lah panas Iya, sedikit. benar. Ya, itu biasa lah. Iya. Jadi terbentuklah klub lagi. Kalau bahasa apa itu beranak lah dia. Dari Yamaha tadi ya. SFC tadi. Tapi sebelum SFC itu, ini cerita sejarah sedikit. Iya. Sebelum SFC itu setahu saya tuh ada dulu terbentuk juga pecahan dari SFC itu kalau nggak salah ya Be. Itu Yamaha Elite. Yamaha Elite ya. Scorpio Elite. Cuma itu nggak sampai, saya pun nggak sampai dengan itu besar, tapi ada lah mereka itu. Tapi hilang. Nah, sampailah kami ke titiknya itu ke ISCM. Terbentuklah kami, ada beberapa orang-orang dari ISCM tersebut ya keluar lah kan, terbentuklah ISCM. Kalau saya lah dalam pendirinya itu ada 12 orang lah kami. Jadi ISCM lah, ya Mas Scorpio Medan. Itulah sampai sekarang sudah jalan 2008 bulan 4 1 Maret 2008 sampai sekarang. Jadi sekitar berapa ya? 2004. 17 tahun. 2008. 2008. 13 tahun. 13 tahun. Nah, itulah dia. Sejarah sedikit lah. Tapi pun banyak macam-macam lain. Nah, masa yang sekarang ini saya memang belum, saya nggak update. Maklum, saya itu udah veteran lah, udah veteran lah. Jadi saya mungkin udah nggak sempet lagi lah. Ya, paling tidak kan ya melihat, membina kan. Nah, sebelum ke sana, Bang Gozul ini punya Scorpio tahun berapa? Tahun 2008. Oh, 2008 baru punya ini ya, baru berita terbeli. Itu ISCM terbentuk, saya belum punya Scorpio. Praktis saya touring pertama Scorpio ISCM itu saya masih numpang lagi. Oh gitu ya? Touring kedua lah baru saya masih plat merah. Dulu masih ada plat merah. Oh iya, baru toko ya, baru toko. Ya. Masih plat toko saya touring itu. Itulah paling. Jadi touring itu sempat juga dibonceng ya? Cepat, numpang. Numpang ya? Bahkan kau kan numpang saya. Saya udah pendiri nih, tapi belum punya Scorpio waktu itu. Ya salah ekonomi kan. Iya. Berarti itu harga penjualan di atas 10 juta tuh betul ya? Berapa? Harganya masih? Waktu itu? Iya. Waktu masih saya ingat 19.935.000. Oh, masih ada ingat ya? Masih ingat saya. Karena saya belinya saya tahu dulu ada faktur itu 90 juta ya. Tapi ready. Saya sanggup kita beli apa. Iya. Nah, karena waktu itu kan abang kan servis ya bengkel. Waktu itu gimana setelah ada bentuk klub ini? Memang semua ke situ atau ada tempat yang lain kira-kira? Yang perlu saya ceritakan ini ya, Scorpio itu unik. Oh gitu ya? Uniknya di mana? Uniknya gini ya, kadang-kadang orang menganggapnya, oh gampang lah Scorpio itu, gampang lah. Tapi karena dia, kalau standar kan dia kan paku, membran, sistem membran. Jadi kan ada beberapa bengkel yang katakanlah, aduh agak ribet, kan paling diganti dengan escape segala macam. Jadi kebanyakan kan waktu itu masa itu kan kebanyakan Scorpio ini kan kesannya tua. Nah itu rata-rata tahun 2005-an sampai 2008-an itu jarang anak muda yang lihat Scorpio itu wah gimana gitu kan, lihatnya orang tua. Jadi, nah tampilannya tua. Tampilan tua. Tampilan tua memang kesannya tua kan tuh dia cepet, badannya gede. Jadi kesannya jadul kan anak muda nggak merangsang lah. Nah 2008 tuh kami kan waktu itu masih muda-muda nih. Jadi, kami buatlah Scorpio kayak khas mereka kan style kan ban cacing, ban cungkring lah gitu kan ceritanya. Jadi kami kumpul kok segala macam, mulailah banyak orang tertarik. Cantik juga nih dibuat ban kecil. Ban kecil ya? Iya. Ban kecil ya. Beda sama style Jawa kan, ban gede-gede kan. Nah itulah mungkin apanya. Kalau masalah servis tadi ya tadi, karena mungkin ada beberapa konsumen yang ketika kami tangan itu clear lah masalahnya, ya mereka bicara ke yang lain, ke sana. Bagus ya. Mungkin gitu. Abang kan udah veteran nih, melihat
adik-adik ini yang sangat ini ya antusias, bahkan ini gimana menurut abang kira? Wah, ini saya rasa ini mereka ini luar biasa, luar biasa, luar biasanya nggak tanggung mereka ini. Karena ya seperti kemarin aja terakhir di Langkat mereka buat acara ini, proses itu di situ tertera penasihat lagi sebelum saya nggak tahu penasihat mana ada. Jadi saya rasa antusias itu sampai 4.000 lebih itu saya rasa itu mungkin di tempat lain kan nggak ada soal seperti itu. Oh, gitu ya? Yang kedua apa namanya yang saya dengar tadi ini kan nggak diundang pun dengan player aja, nggak disebut kamu datang ya kalian tenang udah player aja Udah ini ya, rasa antusias tinggi ya. udah, adrenalin tinggi tuh. Paling itulah yang saya rasa sekarang ini dengan terus di klub tadi ya dibanding ini saya pernah lihat bahkan saya lihat ada klub baru nanti jalan ke depan lagi ada klub baru lagi jadi saya kuat lah mereka di klub karena mungkin apa namanya tren lah sekarang di klub seperti dibilang abang tadi kan itu plat Jawa segala macam Jawa bahkan sampai ke Malaysia sana pun udah Ada. lulus kemarin semua ke Medan. Oh gitu ya. Karena ini mereka nggak harus stoknya ya. Habis stoknya ya. Ambil dari Jawa. Jawa. Saking antusiasnya itu. Berarti berarti peminat cukup banyak ya? Banyak. Kalau yang track ini 5.000 kan. Mungkin sekarang udah 10.000. Oh iya. Banyak. 2 kali lipat. Itu Bang Gozul apa sebenarnya? Mesinnya yang ini atau tampilan sekarang gimana kira-kira? Seperti saya bilang tadi, Scorpio ini unik. Nah, uniknya ini ya dia 4 tak, sisi besar, modelnya keren. Sekarang ya, dulu ya lain kenal sekarang kan. Udah itu irit, Oh gitu. irit, ya kenceng, standarnya kenceng. Apalagi ini oprek, minyak irit. Iya. Nah, itulah dia. Masih besar loh. Ini besar. Jadi satunya udah itu dia masih konvensional. Dia sekarang kan udah injeksi, Iya, dia enggak. masih konvensional ya? konvensional. Jadi makanya kadang-kadang perbandingannya itu 225 dengan 250 itu ya ada saya lihat mutu-mutu kemarin tuh kan sampai wah ini kalau dengan sebelah ini bisa tersinggung nih kan. Jadi saya nggak sebutkan ya kan. Jadi makanya wah ini mutunya luar biasa nih, ini bisa marah sampai kalau yang sebelah ini. Iya. Jadi makanya itulah makanya keren, irit, kenceng gitu kan. Jadi makanya anak-anak muda sekarang tuh udah kuat lah di Scorpio. Apalagi remaja-remaja tuh trennya sekarang dulu kan trennya kan lihat ninja, keren ninja nih. Jadi sekarang ini anak-anak muda tuh mereka sama orang tuanya, mak minta ganti Scorpio lah. Oh gitu sekarang ya? Sampai segitu. Bahkan seperti bilang Pak Arilan tadi, saya lihat tadi kan, satu keluarga bisa sampai 6 unit. Iya. 6 saudara, 6 Scorpio ya. Jadi bahkan itulah saking kuat. Iya. Kok baru tahun terakhir ini bisa terkenal si grup ini? Nah tadi mungkin karena klub tadi lah. Itu dari fungsinya klub tadi. Klub ini kan lebih trennya kan positif ya, nggak macam-macam ya. Iya. Nah, jadi ya tadi kan ada apa namanya touring, karena kan klub ini kan banyak ini apa namanya Bermacam ragam. Yang pertama tuh klub ini kan klub ini kan nambah saudara, Benar. nambah silaturahmi, melepas hobi. Oleh itu yang tadinya kita main tunggal sendiri kemana-mana, ada teman. Iya. Dulu apalagi namanya tambah saudara, itu sharing. Yang tadinya sendiri dia punya Scorpio kemana mau sharing ini, ketemu kawan, aku gini segala macam, ketemu di bengkel ini, jadi ada nambah lah gitu kan kekuatan antusias tadi. Iya. Jadi Bang Gozul tadi kok baru sekarang ini terasa agak ini kan, Scorpio ini. Antusias tadi kan, katakanlah yang tadinya Scorpio dulu
lihat orang tua segala macam dengan adanya anak muda sekarang ini di modif segala macam itu jadi lebih keren, apalagi di tadi kan ditambah lagi dari ya, Ada klub tadi ya, touring, ada sosial ya. segala macam ya. Apalagi makanya saya pribadi pun untuk keluarga saya yang ada ponakan yang pakai Scorpio itu masuk loh. Artinya di situ banyak hal positif banyak. Banyak hal positif. Tapi ya yang ambil yang baiknya. Kadang-kadang sih biasalah. Ada juga. Iya. Kadang-kadang aku pernah nunggu kan. Jadi makanya ya itu padi-padi kali lah kan. Tapi tetap kita sarankan jangan itu liar-liaran apa segala macam. Balap liar ya. Kita sarankan. Ya kita pun pernah ikut balap, tapi ya kita resmi. Kita di bengkel itu mungkin kita resmi. Kita tidak. Saya pribadi ya. Saya tidak keluar. Saya pribadi. Saya haramkan itu sebagai saya balap liar itu. Gitu ya. Bahkan sampai ada yang katakanlah yang bengkel itu yang ketahuan gimana itu saya bilang sama teman-teman yang bengkel kalau ada mereka untuk liar-liaran ada stiker saya kan ada saya kan Oh, mau stiker. stiker kita ya. Tolong cabut. Bila perlu bayar. Dia perlu bayar kalau bayar berapa minta bayar konten kita. Itulah saya pribadi. Menjaga supaya tidak berbuat ilegal lah ya. Karena gini, saya ingat kata-kata orang tua, kembali ke jalan yang lurus. Kita lurus safety, pakai helm, pakai sepatu safety, kita barang oke, kita salurkan. Jadi kita salurkan dengan hal positif lah. Artinya ketika kita ikut balap resmi, hobi kita balap kita arahkan ke resmi. Ya. Karena kan resiko untuk balap liar kan ya, maaf bagi yang hobi yang begitu. Hobi kan karena kan beda orang beda pendapat ya. Saya pribadi itu terlalu besar resiko, kasihan orang tuanya. Jadi makanya saya berpikir seperti itu. Udahlah, saya haramkan saya pribadi. Sekali lagi saya pribadi karena kan ada beberapa bengkel itu segala macam kan. Tapi saya pribadi, setelah saya pribadi, saya haramkan bengkel saya itu berapa ya resmi. Oke, tapi sekarang udah saya udah stop, udahlah, saya cukup lah. Sekarang udah nggak lagi, resmi udah nggak lagi. Fokus saja ke bengkel. Bengkel ya, baik. Bang Dedi, ini kan ada dampak tadi Bang bilang, ketika jilid 3 tadi rame, jadi orang-orang rame-rame pindah pakai Scorpio ini gimana? Kalau di daerah saya di Langkat kemarin ketika satu hari saya acara Seninnya banyak nanya, Bang gimana di Scorpio ya? Gimana sih ya gitu kan? Ya Bang, enak Scorpio ramai banget ya kan? Ya. Kok kereta apa? Ini Bang, enak banget. Sunyi gitu kan? Jadi beralih ke Scorpio. Berarti klub ini merangsang juga orang untuk ini ya? Iya, jadi dia merubah ini tadi ya? doktrin kan, ramai Scorpio nih. Berarti kalau touring mana-mana ada kawan. Ada touringnya. Itu dia dampak dari acara klub ini ya, adanya kita buat acara ini secara beramai-ramai tadi orang melihat komunitasnya sangat banyak ya. Iya. Artinya macam tadi menambah persaudaraan, ya kan, menambah sosial, dan juga bisa curhat kalau rusak ini ya benar, iya kan, sharing kan. Tapi kan tadi katanya spare part mahal. Ini gimana gitu nih? Asumsi kawan-kawan yang belum memakai Scorpio awalnya spare partnya payah katanya kan. Ketika dia beli dapat kawan mudah nyari karena banyak kawan relasi. Mau nyari ini tinggal telepon ini. Harga macam mana? Kalau harga ya tergantung dia nego. Sultan lah. Harga sultan ya. Tapi jelas Scorpio ini kan sekarang ini aja jangankan apa namanya yang ikut klub, udah karbon lah yang ikut klub, segala macam gede-gede lah gitu. Bahkan sekarang yang ketemu nggak pernah kayak klub bisa ting banyak mah di luar. Karena itulah efek negatif efek positifnya pakai Scorpio ini. Bahkan orang tua pun yang pakai orang tuanya itu nggak ikut klub sama sekali. Lewat anak muda, ting. Kan ke bengkel ini kan? Iya. Aku tadi di simpang sana. Nggak masuk jumpa Scorpio. Nah itulah Pak efeknya apa positif mungkin kita pakai Scorpio. Jadi kemanapun Scorpio ini ada kawan. Karena tadi sudah luar biasa. Sudah banyak ya. Berarti tetap terjalin ya. Ada kode sendiri ya. Kalaupun jumpa nggak kenal kalau pakai Scorpio
Ada satu tanda yang dibuat ya. Bukan tanda lagi Pak, Apa? setiap Scorpio itu bersaudara. Oh, saudara gitu ya. Itu masuk kemarin ya. Hah? Bergeber. Oh gitu ya. Bergeber pasti klaksonnya mati. Mati dia soal kan. Kalau riding dari Tasagi, siap-siap pulang-pulang klaksonnya soal. Orang banyak kali ya. Setiap jumpa klakson ya. Oke. Ini mau jilid 4. Apa himbauan kira-kira kepada yang memiliki unit ini? Saya pribadi mewakili kawan-kawan, dia admin, selalu safety riding dan fokus berkendara. Karena rata-rata kan malam minggu, dini hari malam kan. Oh, orang bakal malam minggu ya bagian sana bergerak ya? Ini suka ngalong dia. Iya. Malam jalan. Karena lebih enak kan, musim jadi adem. Kalau riding siang kan panas musimnya. Iya. Tambah cuaca lagi ya? Panas, Cuaca panas ya? makin panas. Jadi himbauan saya tetap utama keselamatan. Keselamatan ya? Karena kalau udah selamat sampai di acara kita udah nyaman ya kan. Iya. Kalau buru-buru banyak yang dikejar, nanti udah di jalan crash, Iya. nggak jadi ke acara jadinya kan. Paling itu aja. Nah terus nanti di sana panitia sudah menyiapkan kan tempat untuk istirahat kawan-kawan ini gimana kira-kira? Kalau di Singapura itu mungkin puluhan ribu muat itu. Singapura itu ya? Karena emang luas. Nggak, untuk penginapan mereka nanti ada di tempat tenda-tenda gimana? Katanya panitia menyiapkan ada beberapa rumah dan juga mungkin di lokasi acara ada tenda atau lesan tamu yang minat. Begitu ya? Artinya udah kita sampai peserta ke sana cari tempat yang udah disiapkan panitia lah ya supaya jangan ini. Sebenarnya acara ini 2 hari kan. Di hari Sabtunya itu ada kontes. Oh, Ada, kontes. Tingkat original, Iya. di touring, ada yang modifikasi di hari Sabtunya. Nah nanti di hari Minggunya acara utama sekalian mengumumkan pemenang. Berarti ada 2 hari ya, Sabtu dan Minggu ya. Berarti 23 Oktober ini ya. Oh, Fokusnya di hari Minggu ya. situ puncaknya. Baik, Bang Gozul ada kira himbauan? Itu saya untuk kawan-kawan semua yang ikut di SSU di Singapura Land Asahan pasang niat. Niatnya apa? Silaturahmi. Tujuan kita di sini silaturahmi. Tidak ada tujuan lain. Silaturahmi di saudara itu yang paling penting. Itu jadi seperti yang disampaikan Abang tadi, ya safety riding lah. Karena memang Scorpio ada mutunya. Scorpio itu bukan arogan, cuma nggak bisa pelan, tapi tergantung hatinya. Oh, gitu. Jadi itu dia pasang niatnya pas silaturahmi. Iya. Jadi kita tuh niatnya jumpa saudara, semua saudara, tidak ada musuh, tidak ada musuh, apalagi satu tipe kan. Iya. Jadi niatnya itu karena jangan pasang niat lain, niat silaturahmi. Baik itu. Oke, baik pemirsa Ngorbit, demikian tadi ngobrol kita bersama dengan komunitas Scorpio Sumatera Utara dan semoga ngobrol ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Satu yang bisa kita ambil dalam ngobrol malam ini adalah bahwa silaturahmi itu akan membuat kita banyak teman, banyak bersaudara dan akan banyak mendapatkan sejumlah pengetahuan. Pemirsa Ngorbit, jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe di channel YouTube kita, yakni YouTube Medan Orbit. Dan bagi pemirsa yang ingin menyampaikan sesuatu hal persoalan terhadap masalah-masalah di lingkungan atau sekitar atau dalam komunitas, silakan memberikan kolom komentar di channel kami. Demikian pemirsa Ngorbit, ngobrol kita pada hari ini, dan kita akan kembali pada waktu dan tema yang berbeda. Ngorbit kami obrolkan, Anda simpulkan. Terima kasih Bang Dedi dan Bang Gozul atas kesempatan pada hari ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.